Semenjak pandemi, di Indonesia ada 21 juta orang yang baru pertama kali menggunakan servis digital di Indonesia. Hai Sobat Cuan, jumpa lagi di Cuap Cuap Cuan bersama saya Aneke Wijaya. Seru banget karena hari ini kita akan ngomongin tentang ekonomi digital dan untuk itu kita akan interview bersama dengan salah satu perusahaan teknologi di Indonesia yang gede banget, apalagi kalau bukan Google Indonesia. Dan untuk itu udah hadir bersama saya lewat sambungan Zoom, siapa lagi kalau bukan Managing Director Google Indonesia, Randy M. Yusuf. Hai Randy, apa kabar? Halo, apa kabar Ana? Apa kabar semua sobat-sobat cuan? Iya Randy, semangat banget ya nih kalau kita ngomongin ekonomi digital. Karena kalau kata pemerintah, ini Indonesia berpotensi punya ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Nah kalau Google berdasarkan hasil analisisnya itu seperti apa sih? Mungkin nggak sih Indonesia tuh jadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia? Ya, tentu saja. Berdasarkan report yang saya mungkin hari ini bahas sedikit ya. Kalau sobat-sobat cuan belum lihat, bisa tolong di Google search saja tuh, Google Bain Temasek Report 2021. Itu adalah basis yang akan saya share hari ini nih, teman-teman. Seperti tadi yang Anda tanyakan, itu kita estimasikan nih tahun 2025 ekonomi digital bisa mencapai di Indonesia sekitar 146 miliar US dollar. Jadi besar sekali. Malahan kita estimasikan di beberapa tahun ke depan lagi sampai tahun 2030 bisa sampai 230 sampai 330 miliar US dollar. Jadi sangat besar sekali. Dan saya sangat percaya bahwa digital ekonomi di Indonesia banyak sekali potensinya. Kalau di ASEAN tuh gimana Randy? Karena kalau kita lihat dari populasinya Indonesia ini kan paling besar begitu ya di ASEAN. Apakah ini artinya juga nanti ekonomi digital di ASEAN ini akan dikuasai oleh Indonesia? Ya, sekarang ekonomi digital di Indonesia sudah tadi yang saya bilang itu sekarang sekitar tahun ini kita estimasikan sekitar 70 miliar US dollar dan itu sudah mencakup sekitar 40% dari seluruh ekonomi digital di Asia Tenggara. Jadi seperti yang tadi Anda benar banget nih, sobat-sobat cuan pasti tahu juga dong, Indonesia memang ekonomi yang paling besar dan juga sudah merepresent sekitar 40%. Nah, kalau dilihat di ke depan, growth rate-nya semua negara di Asia Tenggara sebenarnya semuanya growing double digit kok. Vietnam malahan double digit juga, dan Indonesia kita estimasikan ke depan juga double digit sekitar 20% year over year. Jadi majunya menurut saya itu di seluruh Asia Tenggara, dan tentu saja Indonesia akan terus menjadi yang terbesar meskipun di tahun ke depan juga, karena itu refleksi ekonominya, refleksi dari internet user lebih banyak, refleksi dari support dari seluruh ekosistem. Oke, kalau di ASEAN dulu nih Randy, saingan terbesar kita tuh siapa sih dengan nilai ekonomi digital yang juga cukup besar? Ya, sebenarnya sih ya jujur aja kalau dari sisi saya nggak bilang dari sisi saingan ya. Mungkin kalau lihat dibandingkan aja deh ya, dibandingkan kalau saya ada datanya di sini. Contohnya tahun ini tadi saya bilang Indonesia sisi ekonomi digitalnya sekitar 70 miliar US dollar. Kalau dilihat dari sisi ini yang kedua terbesar setelah Indonesia itu Thailand. Thailand itu 30 miliar US dollar dan antara Malaysia, Vietnam sekitar 20-21 miliar US dollar. Jadi antara sisinya mungkin kalau dibandingkan meskipun yang kedua terbesar pun Thailand 30 miliar US dollar itu masih lagi kurang dari setengahnya Indonesia 70 miliar kan. Jadi maka itu saya tetap yakin Indonesia besar dan besarnya juga jauh lebih besar dan growth rate-nya. Satu hal lagi yang mungkin yang saya bagi ya. Vietnam kita estimasikan growth ini akan cepat juga 29% ke tahun depan dan Indonesia 20% CAGR, tapi seperti tadi saya bilang, Indonesia kita estimasikan 146 miliar, Vietnam 57 miliar. Tentu saja besar dan growing, tapi Indonesia masih yang paling besar di Asia Tenggara. Oke, nah ini kalau kita lihat estimasi dari Google itu kan di tahun 2021 ini katanya 70 miliar begitu ya nilai ekonomi digital kita. Kalau dibandingkan sama tahun kemarin, ini kan artinya lumayan besar nih selisihnya begitu. Apakah ini faktor karena pandemi atau seperti apa sih? Ya betul, tentu saja ada faktor yang cukup jelas ya, obvious ya. Karena pada pertama kalau kita lihat dari tahun ini kan 70 miliar, tahun lalu 47 miliar, itu growth rate-nya 49%. Nah, tahun lalu masih growing juga dibanding tahun 2019, tapi growing-nya cuma 18%. Tapi masih growing. Nah, dan kita melihat akselerasi yang sangat besar sekali tahun ini, dan itu adalah yang kita panggil mengganti dari ekonomi ketangguhan meskipun pandemi menjadi kebangkitan.
Jadi pertanyaan Ana untuk sobat-sobat cuan, jawaban saya pertama adalah memang karena pandemi ini semakin banyak orang kan karena mungkin tinggal di rumah, lockdown, melihat menggunakan service-service digital. Tapi mungkin satu hal lagi yang saya ingin tekankan yang sangat menarik sekali. Kita melihat semenjak pandemi ada di Indonesia ada 21 juta orang yang baru pertama kali menggunakan service digital di Indonesia. Maksud saya menggunakan service digital tuh pertama kali pakai mungkin Gojek app atau pertama kali nonton online media segala baru pertama kali menggunakan service 21 juta orang pertama kali semenjak pandemi. Jadi itu besar sekali dan sebagian besar menyatakan berdasarkan survei ini lebih dari 90% menyatakan meskipun pandemi nanti sudah selesai, mereka juga akan terus menggunakan service digital. Jadi yes, pandemi adalah salah satu yang membantu untuk mengakselerasi, tapi fundamentalnya juga cukup kuat sekali seperti yang saya bilang tadi mengenai internet akses dan sebagainya. Dan terus kita melihat akan sticky. Oke, bagaimana dengan merchant-merchant digital, Randy? Kalau kita lihat berdasarkan dari riset Google, ini berapa banyak sih mereka yang benar-benar terbantu dengan adanya ekonomi digital? Ya, di survei ini kita, di report ini kita mensurvei lebih dari sekitar 3.000 UKM di seluruh Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, UKM inilah UKM yang sudah digital merchant maksudnya, sudah menggunakan digital. Tapi mereka UKM karena sebagian besar employee-nya 100, masih cukup kecil ya. Nah, mengenai pertanyaan Anda, yang di riset ini kita bertanyakan, apakah Anda bisa survive masa pandemi kalau tidak menggunakan digital platform? Nah, 28% menyatakan di Indonesia, kalau saya tidak ada digital platform pada masa COVID ini, saya tidak akan survive. Jadi, jawabannya jelas sekali. Digital platform itu sangat membantu untuk digital merchant untuk melewati masa-masa yang sulit pada saat pandemi ini. Wow, keren banget. Memangnya kalau dari riset Google, ini nilainya berapa besar sih, Randy, kalau diproyeksikan untuk tahun-tahun ke depan ekonomi digital kita? Ya, kalau dari sisi Indonesia ya, seperti yang tadi saya paparkan, tahun ini kita estimasikan, tahun ini kan hampir selesai ya, belum Desember. Kita estimasikan 70 miliar US dollar. Kita estimasikan sampai tahun 2025 akan mungkin lebih dari 2 kali lipat, mencapai sekitar 146 miliar US dollar. Nah, kalau di bagian itu, kalau kita kupas lebih dalam lagi, itu di report ini kita mendetailkan, tapi mungkin saya berikan gambaran besar aja. Itu sebagian besar kita estimasikan sisinya e-commerce yang paling besar, dari 70 miliar itu sekitar 76% dari e-commerce, itu paling besar. Yang lainnya adalah kayak transport dan food, ya tentu saja seperti Gojek, Grab dan sebagainya, online media, dan yang terakhir tentu saja online travel. Jadi itu adalah komponen-komponen dari digital economy di Indonesia dan di Asia Tenggara. Artinya e-commerce ini masa depannya sangat menjanjikan sekali ya, Randy? Betul, sangat besar sekali. Karena kita melihat banyak sekali ya unsur-unsur yang membantu di masa pandemi ini. Di report ini kita mendetailkan sekali malahan dibanding sebelumnya. E-commerce kan generik ya. Kita lihat, oke, apa aja sih service apa orang beli apa aja di e-commerce. Kita mendetailkan tentu saja beli baju, mungkin aparel, elektronik, grocery dan sebagainya. Dan kalau kita lihat penetrasinya beda-beda. Tentu saja kalau elektronik orang mungkin udah biasa cukup beli di e-commerce ya, mungkin sebelumnya juga. Dan tentu saja makin tambah naik setelah pandemi. Tapi yang kayak grocery kan dulu masih kecil sekali, masih low single digit. Tentu saja masih lebih kecil dibanding orang beli mungkin aksesori, smartphone segala. Tapi penaikannya cukup besar pada saat masa pandemi ini karena orang kan di rumah ya, jadi udah lumayan biasa menggunakan ini grocery. Artinya groceries yang kenaikannya paling signifikan di 2021. Grocery adalah salah satu hal yang kita lihat cukup menaik, yang dari base-nya sangat kecil sekali, tapi mulai semakin banyak pengguna grocery salah satunya, dibanding yang lain-lainnya komponennya juga seperti aparel, baju, dan elektronik, dan sebagainya. Gimana kalau ini cewek-cewek ya, Sobat Cuan yang cewek-cewek mungkin nanya, kalau beauty product gimana sih, Randy? Beauty product tentu saja. Beauty product kalau kita lihat secara gambaran kan mungkin sekarang banyak orang, mungkin nonton di YouTube, lihat influencer, apa nonton di platform lain, lihat wah menarik dan mereka dengan mudah masuk ke e-commerce dan untuk mulai membeli. Dan hal lain yang saya tambahkan juga
apakah itu beauty product, apa hal lainnya juga, e-commerce platform juga lebih menambah banyak service-service yang memudahkan untuk pembelian dan logistik dan sebagainya. Ya, itu contohnya aja. Dari report ini kita mungkin mendalami juga unsur-unsur apa aja yang membantu untuk menggrowing ini dari sisi investment juga. Oke, kalau bicara investment, Randy, apakah ini artinya investasi untuk e-commerce nantinya ini akan sangat menjanjikan dan mungkin aliran dana asing akan lebih banyak masuk ke e-commerce? Ya, tentu saja. Kalau kita lihat di report ini, karena kita bekerja sama juga dengan Temasek ya dan Bain, Temasek kan banyak sekali informasi-informasi uh, uh, berapa banyak investasi dari seluruh dunia masuk ke Asia Tenggara dan untuk sektor apa aja. Nah, mereka tuh di report ini kita pecahkan itu dari detailnya dari berbagai sektor. Nah, yang kita lihat dua sektor yang tahun ini yang cukup banyak investasinya adalah sektor e-commerce dan sektor digital financial service. Nah, mengenai pertanyaan e-commerce, yang menarik yang kita lihat, beberapa tahun sebelumnya sebagian besar investasi e-commerce adalah dari sisi marketplace, tentu saja yang semua orang udah tahu dong, Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Itu terus kita melihat terus ada investasi di marketplace, tapi yang insight yang lebih mulai recently ada juga investasi di logistik untuk membantu e-commerce. Tentu saja kan kalau orang platform bisa lihat, bisa pesen, cuma harus di-deliver kan. Jadi kita melihat banyak juga investasi di platform-platform, di logistik company yang membantu meng-enable e-commerce. Contohnya kan kayak JNT dan sebagainya, dan malah juga ada sebagian verticalized e-commerce. Jadi itu lebih diversifikasi menurut saya, dan lebih banyak investasi juga untuk membantu platform dari sisi logistik. Oke, lalu gimana dengan digital financial service? Kalau terkait dengan layanan keuangan, Google melihat dari hasil riset tersebut, ini masa depannya seperti apa sih di Indonesia? Ya, I think masa depannya menurut saya sangat banyak sekali potensinya. Tentu saja semua pasti sobat-sobat cuan ya sudah cukup up to date mengenai what's going on. Kan Indonesia kan sebagian besar jujur aja kita masih cash society ya. Dan penetrasi credit card juga masih kecil, dan orang yang punya bank account juga masih belum banyak. Nah, yang sangat menarik sekali kalau kita lihat di Indonesia dan dari report ini, kita membagikan berapa besarnya digital financial service, dan dari situ yang kita lihat, yang paling besar adalah tentu saja payment. Yang lainnya ada lending, insurance, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari situ, di Indonesia sebenarnya yang besar dari payment adalah dari e-wallet. Dari negara lain, digital payment-nya selain dari e-wallet mungkin ada juga account to account dan sebagainya. Di Indonesia yang kita melihat berkembang yang besar adalah melalui platform e-wallet. Tentu saja itu maksudnya kan GoPay, ShopeePay, OVO dan sebagainya. Jadi kita melihat itu kesempatan untuk grow-nya besar sekali. Ya. Oke, artinya kalau menurut Google, e-wallet ini atau dompet digital ini mungkin untuk menggantikan kartu debit, kartu kredit, dan juga cara-cara pembayaran yang konvensional. Jujur aja, Ana, kalau menurut kami, kalau kita lihat dari sisi contohnya, ini saya quoting-nya mungkin data dari Southeast Asia dulu ya, soalnya di Asia Tenggara, maaf. Kalau lihat tahun 2021, 59% dari gross transaction value-nya Asia Tenggara adalah cash. Jadi dan Indonesia cash-nya lebih besar dari itu, saya yakin. Nah, menurut saya itu not so much mungkin menggantikan yang udah digital, apakah itu debit, credit card, itu malahan itu mungkin mengkonversi yang sekarang cash. Jadi yang potensinya yang untuk e-wallet menggrowing adalah dari cash, converting dari cash melalui digital. Dan karena e-wallet kan lebih gampang untuk orang sign up dan lebih mudah, udah biasa pakai platformnya, itu lebih mudah untuk orang untuk step pertama masuk ke dunia payment digital dibanding mungkin yang lebih tradisional ya, dari sisi kredit card segala itu kan lebih sedikit, bukan lebih sedikit sih, lebih cukup kriterianya cukup tinggi ya, untuk nggak semua orang mungkin bisa. Jadi itu in short menurut saya sih mungkin source-nya dari conversion-nya lebih banyak dari cash, Ana. Oke, kalau dibandingkan dengan negara-negara peers kita di ASEAN, gimana sih untuk penggunaan dompet digital, Randy? Ya, nah jujur aja di report ini kita tidak membagi secara karena detail dari sisi, tapi yang saya bisa sharing, in general salah satu data yang kita punya adalah kita melihat dari Google Trend. Kalau kita melihat dari Google Trend, interest dari orang Indonesia dari tahun 2017 dibanding 2021 mengenai e-wallet
udah 9 kali lipat. Nah, negara-negara lain juga growing double digit segala gitu, tapi kan base-nya Indonesia kan lebih banyak orang yang search ya. Jadi menurut saya kesempatan untuk interest-nya udah kita lihat dari Google Trend. Sobat Cuan bisa cek sendiri lah. Kadang-kadang kan semua platform digital juga kadang-kadang share juga kan, berapa tinggi peningkatan gross transaction value mereka segala. Kalau lihat tuh secara keseluruhan, kita melihat bahwa Indonesia penggunaannya sudah cukup besar sekali. Karena salah satunya, saya balik lagi, kalau dilihat dari presentasi, mungkin kalau dibanding kayak Singapura kan sudah cukup, saya rasa penetrasi digital, maksud saya penetrasi kredit card segala mungkin sudah lebih tinggi ya dibanding Indonesia. Bukan mungkin, pasti lebih tinggi kan. Jadi presentasi cash-nya lebih kecil. Indonesia kan seperti yang saya bilang, presentasi cash-nya lebih banyak. Jadi lebih banyak kesempatan untuk growth-nya di Indonesia karena masih banyak orang yang masih menggunakan kas. Jadi itu kesempatannya. Oke, apakah ini artinya aliran dana asing yang masuk dari investasi untuk fintech-fintech itu akan lebih besar lagi di tahun 2022, Randy? Ya, kalau kita lihat dari itu salah satu hal yang kita share juga di report ini. Kita tidak memberikan dari sisi untuk ke depan, yang kita share di report ini adalah dry powder in a way, berapa uang yang interested untuk diinvestasikan secara keseluruhan. Itu ada di report kita. Tapi kalau mengenai pertanyaan Ana dari sisi bidang apa, tadi seperti yang saya bilang, ada dua. Pertama e-commerce, yang kedua ada dari digital financial service. Ya betul sekali. Contohnya digital financial service tuh sampai pertengahan tahun 2021 aja sudah ada 2,5 miliar di seluruh Asia Tenggara diinvestasikan. Dibanding first half last year, kurang dari 1 miliar. Jadi sudah lebih dari 2 kali lipat dari setengah tahun aja. Karena elemen-elemen yang tadi saya sebutkan itu, investor tertarik kalau melihat banyak kesempatannya. Masih banyak cash, masih banyak interest dari user, dan dari merchant juga loh. Kalau saya boleh bagi ya, kalau di report ini kan kita seksinya ada seksi dari user, merchant, sama juga dari karena sisi funding ya. Tapi kalau saya dari merchant, sekarang digital merchant tuh udah 95% menggunakan memperkenankan pengguna untuk membayar menggunakan digital payment. Jadi ini menurut saya holistik sekali. Platformnya sudah ada, pengguna sudah mulai berani sign up menggunakan, digital merchant sudah mulai ingin menerima pembayaran dengan digital, dan ada funding from platform fintech dan yang semua sobat cuan sudah lihat mungkin ya. Oke, artinya ini dari semua sisi ini udah mendukung sekali untuk pertumbuhan perekonomian secara digital begitu ya, Randy? Ya. Oke, dan kalau tadi kan kalau kita lihat dari segi ekonomi digital di negara-negara lain di ASEAN, ini saingan terbesar. Kita bukan saingan lah ya, mungkin yang di bawah Indonesia begitu ya, itu adalah Vietnam dan Thailand. Tapi kalau dari segi ekosistemnya sendiri, apakah sama Vietnam dan Thailand juga? Kalau dari setiap negara ada kita juga mengestimasikan semuanya berdasarkan dari e-commerce, ride hailing, dan online travel, semuanya kita bagikan dari itu ya. Nah, saya tidak off the top of my head ingat angkanya untuk setiap negara, tapi secara garis besar, kalau kita lihat pertama dari sisi internet ekonomi, yang paling besar adalah in general semua e-commerce. Ya, itu make sense lah, soalnya kan retail ya, orang invest dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi digital financial service, tadi saya bicara banyak mengenai e-wallet di Indonesia, dan tiap negara beda-beda. Kalau di Singapura dan di Singapura sama Thailand ya, mereka udah ada, karena Rail namanya account to account, PromptPay, Fast. Mereka juga ada sistem yang bisa juga untuk sistem lain selain dari e-wallet, tapi juga membantu dari digital payment. Jadi setiap negara ada nuansa masing-masing, Ana. Oke, Randy, menarik sekali diskusi kita sore hari ini. Thank you, Randy, untuk waktunya. Yeah. Dan Sobat Cuan, sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan kami kali ini. Jangan lupa selalu dengarkan podcast Cuap-Cuap Cuan di Spotify, lalu juga ada di Apple Podcast, Google Podcast, dan follow Instagram Cuap-Cuap Cuan di @cuap_cuan, dan juga subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen sebanyak-banyaknya. Sekali lagi saya Anak Wijaya, bye-bye.